Ini cara, Pak. Yang kedua, kalau saya tidak berimajinasi lawan premanisme, lawan ormas-ormas yang menjadi alat bagi orang, gitu kan, yang sifatnya preman. Bukan ormas dilawan, tidak. Ormas baik juga banyak. Tapi ormas yang sifatnya preman. Sifat preman ini ya harus dilawan, jangan dibiarkan. Kenapa selama ini mereka berani? Karena semua orang takut. Kenapa semua orang takut? Nggak tahu. Takutnya kenapa? Kata orang Sunda, tong ingis ku bisi, tong rempan ku sugan. Dari dulu orang takut sama kunti. Dari dulu orang takut sama genderuwo. Dari dulu orang takut sama kelong wewe. Pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang mati dimakan kunti? Kan nggak ada. Nah, ketika pemerintah mengambil tindakan, ketika pemerintah memutuskan, ternyata nggak ada tuh. Bisa selesai, rapi, tertata, beres. Nah, ini diperlukan cara tindak out of the box untuk melakukan tindakan dan mengambil resiko dari sebuah tindakan. Maka saya memilih menjadi pemimpin yang mengambil resiko terhadap setiap tindakan. Nah, karena mengambil resiko, konsekuensinya dalam pikiran kita hanya satu, mengabdi, titik. Nggak udah lagi ada yang berpikir yang lain. Sudah, mau apa lagi? Nah, karena itu, maka dari sekarang, saya tadi ngomong kepala Satpol PP. Saya bilang gini, saya nggak mau lagi ada pegawai numpuk. Saya itu paling nggak suka lihat pegawai datang gubernur penuh. Ngapain? Artinya, kalau setiap pemimpin datang, di situ penuh dengan pegawai, itu cermin pegawai nggak ada gawainya. Harusnya apa? Nggak usah penuh. Orang sudah ada jobnya masing-masing. Itu saking nggak ada job. Nah, kenapa saya kalau melakukan tindakan pembongkaran dan sejenisnya nggak mau ngelibatin banyak orang? Karena terlalu banyak orang yang ngumpul dibanding orang kerja. Bongkar bangunan, ASN penuh. Tapi nggak bongkar nama Satpol PP. Satpol PP nanti mau palu-palu aja. Kan ini mindset. Saya sudah membangun mindset dari dulu. Oh, kalau pergi ke sini harus bawa palu, harus bawa gergaji, harus bawa. Ini yang dibutuhkan. Nah, jadi kita bergerak itu berdasarkan kebutuhan. Nah, sekarang tahap pertama kita adalah premanisme di kawasan industri sudah clean, sudah bersih. Tahap kedua adalah infrastruktur. Tahap ketiga adalah pegawai negeri, pejabat negara, siapapun dia tidak boleh menjadikan industri menjadi objek untuk cari duit. Tapi dia harus didorong untuk berjalan dengan cepat, berproduksi dengan cepat, melahirkan orang untuk bekerja. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa nyiapin lapangan kerja dalam jumlah banyak. ASN ada batasannya, P3K ada batasannya, dan kemudian negara juga ada batasannya. Karena keuangan kalau disedot oleh pegawai terus, kapan membangunnya? Maka yang berikutnya adalah mendorong lapangan kerja. Di mendorong lapangan kerja ini, maka tugas negara satu, mempermudah regulasi, jangan dipersulit. Perizinan harus cepat. Bila perlu orang nggak ada konsultan, siapin konsultannya oleh pemerintah. Itu caranya. Nah, kemudian rapat-rapat harus diperpendek, harus dipercepat. Lahir keputusan harus cepat. Gubernurnya, bupatinya harus secara teknis detail, ngerti masalah, bagaimana mengurai masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Setelah itu berikan jaminan untuk memberikan jaminan pada investor, kamu jalan, saya jawab, kamu jalan, saya tanggung jawab. Selesai, Pak. Saya udah nggak tahu berapa pabrik di Jawa Barat hari ini bisa berjalan dengan kalimat saya, kamu jalan, saya tanggung jawab. Jalan, Pak. Pusingnya industri oleh siapa? Datang kelompok orang, 10 orang, ngajukan audiensi. Ini masalahnya ini, lama. Besoknya datang lagi, audiensi lagi. Ini lagi masalahnya, lama. Masalahnya tidak selesai, audiensinya menghabiskan masa orang untuk waktunya untuk bekerja. Karena di Indonesia ini problemnya satu, bekerja itu mudah di Indonesia itu. Yang susah itu adalah menanggapin orang yang mengomentari orang kerja, itu Indonesia. Untuk itu harus jalan. Dan yang berikutnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Dandim, Pak Dan Ramil dan seluruh jajaran yang berikan supporting terhadap perjalanan industri ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Subang, Pak Waka, Pak Kasat Serse yang melakukan tindakan-tindakan cepat dalam menangani aksi premanisme. Kalau di tempat lain hanya ditahan kemudian pulang lagi, di sini P21. Artinya bukti premanismenya bisa diuji di pengadilan. Tepuk tangan dong, ini keren.
Kenapa? Saya udah ngomong tadi ke teman-teman Kemenko Polkam. Saya bilang kalau tidak berproses P21 maka dilepas lagi, berarti premanisme bukan pidana. Ini catatan penting. Loh, kalau bukan pidana ngapain ditangkap? Ditangkap ini berarti ada unsur pidana. Nah, tetapi pemerintah harus memikirkan. Memikirkannya apa? Mereka yang tidak terbukti pidana tapi ikut-ikutan bergelombol dengan mereka menjadi preman, berarti pemerintah harus membuat ruang kesadaran. Maka nanti barak militer, barak Polri itu adalah barak untuk merubah pikiran manusia dari buruk jadi baik, dan kita juga harus mendorong dia untuk bekerja dan menyiapkan lapangan kerja. Karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi security. Kan bisa jadi nanti preman-preman yang gagah pemberani itu ya sudah didik jadi security. Jadi tenaga pengaman resmi, dilatih oleh negara, dididik. Nanti bisa jadi kalau sekarang banyak anak-anak sekolah lulusan barak TNI, kemudian di sekolahnya sekarang jadi duta kedisiplinan, kemudian jadi duta paskibra, ya nanti preman-preman direkrut, kemudian dididik, mereka menjadi duta keamanan negara. Tetapi bukan orang nggak berguna jadi duta, tapi yang disebut duta itu adalah mereka bisa dididik, dilatih, diarahkan, dan memiliki profesionalisme sebagai seorang security. Kan keren. Nah, ini kan penting. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya keamanan perbankan. Kan saya otokritik ke Pak Dirut. Jadi Kasat Serse ini ke saya menyampaikan bahwa dia sudah meminta untuk menyerahkan barang bukti ini ke kepala cabang. Tapi kepala cabangnya menjawabnya harus ke legal, harus ke sini. Kebetulan ngeluhnya ke saya. Karena ngeluhnya ke saya, ya sudah serahin aja sekalian. Nah, maksudnya saya bahwa dalam dunia manajemen kepala cabang yang seperti ini nggak boleh dipakai. Kenapa? Nggak punya inisiatif, nggak berani ngambil resiko. Karena pemimpin itu kalau ingin besar dia harus ngambil resiko. Sehingga saya jujur aja hari ini nggak boleh ketemu saya, nggak boleh datang. Saya bilang kenapa? Jangan datang ketika masalahnya sudah selesai. Tinggal ada panggungnya, tampil paling duluan. Tapi ketika ada masalah sembunyi, saya nggak suka orang seperti itu. Nah, jadi orang tuh harus berani ngambil resiko. Terakhir, ini jajaran P dan Dinas Perhubungan.